Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Anak-anak yang Allah rahmati, semoga di rumah pun anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar. Pada kisah sebelumnya, kita sama-sama telah mendengarkan apa yang menjadi penyebab Fathu Mekah, yaitu Quraisy telah melakukan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Lalu, apa hikmah dan nasihat dari kisah itu? Pertama, jangan seperti orang-orang Bani Bakar dan Quraisy yang mereka melanggar perjanjian. Maka anak-anak yang Allah rahmati, ketika kita berjanji harus ditepati. Ketika kita memiliki kesepakatan dalam aturan harus juga ditaati, tidak boleh dilanggar. Baik itu di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Kedua, ketika Naufal bin Muawiyah ad-Daili dinasehati oleh teman-temannya, dia tidak mendengarkan. Maka jangan sampai anak-anakku semua ketika mendapati nasihat yang baik kemudian tidak menggubrisnya. Itu adalah anak-anak yang sombong. Yang ketiga, tolong menolonglah dalam kebaikan. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menolong suku Khuza'ah yang menjadi sekutunya. Bukan seperti orang-orang dari Quraisy dan Bani Bakar yang mereka berteman dan saling tolong-menolong dalam keburukan. Bantulah teman kita dalam perkara yang baik. Namun jika ada teman kita yang melakukan keburukan, maka tolonglah mereka dengan cara memberikan nasihat. Anak-anak yang Allah rahmati, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Fathu Mekah dengan mendengarkan kisah tentang Hatib bin Abu Balto'ah. Berikut kisahnya. Setelah Amr bin Salim al-Khuzai datang ke Madinah meminta bantuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar semua orang untuk melakukan persiapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin agar misi ini terjaga rahasianya. Namun, seorang sahabat bernama Hatib bin Abu Balto'ah menulis sebuah surat yang hendak dikirimkan kepada Quraisy. Isi suratnya mengabarkan keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke sana, dan surat itu dititipkan kepada seorang wanita dan ia juga memberinya sejumlah upah agar surat tersebut disampaikan kepada Quraisy. Pada saat yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar dari langit tentang apa yang dilakukan Hatib bin Abu Balto'ah. Beliau langsung mengutus Ali bin Abi Thalib dan Al-Miqdad al-Aswad seraya bersabda, "Segeralah pergi hingga kalian tiba di Raudhah Qoh. Di sana ada seorang wanita yang membawa selembar surat yang ditujukan kepada Quraisy." Maka kemudian Ali dan Al-Miqdad langsung berangkat dan memacu kudanya sekencang-kencangnya agar mereka dapat menyusul wanita itu. Ali dan Al-Miqdad meminta wanita itu untuk berhenti sambil berkata, "Apakah engkau sedang membawa surat?" Wanita itu pun menjawab, "Aku tidak membawa surat apapun." Kemudian Ali dan Al-Miqdad memeriksa hewan tunggangannya, namun tidak mendapatkan apa yang dicari. Ali berkata, "Aku bersumpah demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdusta. Begitu pula kami. Demi Allah, keluarkanlah surat itu atau kami benar-benar akan menggeledahmu." Setelah tahu kesungguhan Ali, maka wanita itu pun kemudian berkata, "Kalau begitu, berpalinglah dariku." Ali dan Miqdad kemudian memalingkan pandangannya. Lalu wanita itu melepaskan gelungan rambutnya dan mengeluarkan sepucuk surat. Kemudian menyerahkan kepada Ali dan Al-Miqdad. Surat itu kemudian diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya tertulis,
dari Hatib bin Abu Balta'ah kepada Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil Hatib bin Abu Balta'ah. "Apa ini wahai Hatib?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Jangan terburu menuduhku wahai Rasulullah. Demi Allah, aku adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku juga tidak murtad. Aku tidak mengubah agamaku. Dahulu, aku adalah seorang anak angkat di tengah Quraisy. Aku bukanlah apa-apa bagi mereka. Di sana, aku mempunyai keluarga, kerabat, dan anak. Sementara itu, tidak ada kerabatku yang bisa melindungi mereka. Padahal, orang-orang yang bersama engkau mempunyai kerabat yang bisa melindungi mereka. Karena itu, aku ingin ada kerabat yang bisa melindungi keluargaku di sana, wahai Rasulullah." Umar bin Khattab yang sedang ada di sana berkata, "Wahai Rasulullah, biarkanlah aku memenggal lehernya, karena dia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Ia telah berbuat kemunafikan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia pernah ikut dalam perang Badar. Tahukah engkau wahai Umar? Barangkali Allah telah membebaskan orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Lalu berfirman, 'Berbuatlah sesuka kalian, karena aku telah mengampuni kesalahan kalian.'" Kedua mata Umar pun kemudian meneteskan air mata, seraya beliau berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencekal setiap mata-mata hingga tak ada sedikit pun informasi yang didengar Quraisy tentang persiapan kaum muslimin menuju Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar masuk Mekah dalam keadaan damai. Nah, itu tadi kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Lalu, apa hikmah dan nasihat yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, seperti halnya yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah agar surat Hatib bin Abu Balta'ah sampai di tangan musuh, yaitu orang-orang Quraisy, maka kita sebaiknya menjadi orang yang mengutamakan Allah dan Rasul-Nya, mengutamakan agama ini di atas kepentingan kita sendiri. Jangan menjadi orang yang egois. Kedua, Hatib bin Abu Balta'ah meminta perlindungan kepada Quraisy agar mereka menjaga keluarga dan anak-anaknya yang ada di Mekah. Maka seharusnya yang dilakukan kita sebagai seorang umat Islam, yang pertama, ketika kita berada di situasi yang menyulitkan, maka perlindungan yang diminta adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya yang terjadi saat ini. Kita umat muslim, bahkan seluruh masyarakat yang ada di dunia, mereka berada di satu wabah virus corona. Yang pertama dilakukan adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita tetap berikhtiar menjaga kesehatan. Ketiga, betapa mulianya sahabat Ahlu Badar. Hatib bin Abu Balta'ah adalah salah satu sahabat yang ikut dalam perang Badar. Saking mulianya sahabat ini, maka ketika melakukan kesalahan pun Allah memberikan ampunan yang besar dan luas kepada para sahabat. Maka kita pun sudah selayaknya untuk meneladani para sahabat. Ketika melakukan kesalahan, segera kemudian untuk memohon ampun kepada Allah, beristighfar dan bertaubat. Nah, itu tadi anak-anak yang Allah rahmati, kisah tentang Hatib bin Abu Balta'ah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan nasihatnya, kita bisa dimudahkan Allah untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.